Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Nah, pada PJJ di semester 2 kali ini, Ibu harap kalian tetap semangat dan tentunya lebih bertanggung jawab lagi terhadap tugas-tugas kalian. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, mari sama-sama kita membaca bismillah untuk memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak videonya ya. Pada bagian ini, kita akan mencoba untuk mengenal dan memahami puisi rakyat. Puisi rakyat adalah puisi lama atau klasik yang memiliki aturan tertentu berdasarkan tempat kelahirannya yang diwariskan secara turun-temurun untuk mempertahankan nilai budaya serta menanamkan nilai budi pekerti yang dikandungnya. Puisi rakyat meliputi pantun, syair, dan gurindam. Melalui kesastraan lama, kamu dapat memahami nilai-nilai yang ingin diwariskan para leluhur. Puisi rakyat yang berupa pantun, syair, dan gurindam atau puisi rakyat yang berkembang di daerah tertentu. Dalam dunia kesastraan, kita memiliki warisan turun-temurun berupa cerita rakyat atau puisi rakyat yang tidak diketahui siapa pengarangnya. Karena merupakan hasil turun-temurun dan tidak diketahui siapa pengarangnya, puisi lama ini biasanya disampaikan dari mulut ke mulut. Puisi rakyat yang pertama adalah pantun. Apakah kamu tahu apa itu pantun? Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara. Seperti tonton yaitu bahasa Tagalog, tuntun yaitu bahasa Jawa, pantun yaitu bahasa Toba yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu sesuatu ucapan yang teratur atau arahan yang mendidik, atau bentuk kesantunan. Pantun tersebar hampir di seluruh Indonesia. Fungsi pantun di semua daerah seperti Melayu, Sunda, Jawa, atau daerah lainnya itu sama ya, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Melalui pantun, kita bisa menghibur orang dengan permainan bunyi bahasa, menyindir atau menegur bahwa sesuatu itu kurang baik secara tidak langsung, ataupun memberi nasihat. Ini bukan berarti orang tua kita tidak tegas kalau hendak mengatakan sesuatu, tetapi dapat dikatakan bahwa kita memiliki gaya tersendiri dalam mengungkapkan sesuatu. Melalui pantun, leluhur kita terkesan lebih santun untuk menegur atau menasihati orang secara tidak langsung, agar orang yang kita tuju tidak merasa malu atau dipojokkan. Adapun contoh-contoh pantun, yang pertama, air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji rius sekampung. Pembahasan pada pantun satu tersebut yaitu baris pertama dan kedua berupa sampiran, jadi tidak memiliki arti. Sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi dari pantun tersebut. Sampiran yaitu air surut memungut bayam, kemudian sayur diisi ke dalam kantung. Nah, untuk isinya, jangan diikuti tabiat ayam, maksudnya jangan meniru perilaku seperti ayam. Kemudian bertelur sebiji riuh sekampung, artinya yang mengumbar kebaikan atau prestasi yang baru saja dilakukan. Jadi, pantun ini berisi nasihat ya. Jangan mengumbar kebaikan atau prestasi yang baru saja dilakukan untuk memperoleh pujian. Itulah contoh pantun 1. Pantun kedua. Baik bergalas, baik tidak. Buli-buli bertali benang. Baik berbalas, baik tidak. Asal budi sama dikenang. Pembahasan pada pantun tersebut yaitu baris pertama dan kedua yaitu berupa sampiran, jadi tidak memiliki arti. Sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi dari pantun tersebut. Sampirannya, baik bergalas, baik tidak. Buli-buli bertali benang. Dan isinya,
Baik berbalas, baik tidak, maksudnya adalah perbuatan baik yang dibalas ataupun yang tidak dibalas. Asal budi sama dikenang. Artinya, setiap perbuatan baik pasti akan diingat. Jadi, semua perbuatan baik yang dibalas maupun tidak dibalas pasti akan diingat. Nah, ini juga merupakan bentuk nasihat ya. Dari kedua contoh pantun tersebut, kita sudah menemukan bahwa ciri-ciri pantun yaitu yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Rima akhir setiap baris adalah ABAB. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik di dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak yang berdekatan. Seperti pada pantun 1, pada kata bayam, kantung, ayam, dan sekampung. Selanjutnya, syair. Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab yaitu syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian, kata syu'ur berkembang menjadi syi'ru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Dalam perkembangannya, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu. Tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair negeri Arab, penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri dengan karyanya yaitu Syair Perahu, Syair Burung Pingai, Syair Dagang, dan Syair Sidang Fakir. Kita masuk ke contoh syair. Di sini ada syair yang berjudul Syair Perahu. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah. Membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikat diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Sudahlah hasil kayu dan air, angkatlah pula sauh dan layar. Pada beras bekal jantanlah taksir, niscaya sempurna jalan yang kabir. Nah, untuk syair tidak jauh beda ya dengan pantun. Ciri-cirinya yaitu terdiri dari 4 baris, kemudian setiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata, kemudian bersajak A, kemudian semua baris adalah isi, dan bahasa yang digunakan berupa kiasan. Kiasan adalah kata yang artinya indah tetapi tidak menggambarkan makna yang sesungguhnya. Hanya sekedar kiasan dari makna. Kata kiasan dipakai untuk memberi rasa keindahan dan penekanan pada hal yang akan disampaikan. Selanjutnya, gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India yaitu kirindam berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral. Tak dipungkiri bahwa gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan. Seperti apakah gurindam sebenarnya? Gurindam adalah puisi lama yang sangat penting sebagai warisan budaya.
Nah, ini adalah contoh gurindam. Ciri-ciri gurindam. Yang pertama, terdiri atas 2 baris dalam sebait. Yang kedua, tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Yang ketiga, tiap baris memiliki rima sama atau bersajak, AA, BB, CC, dan seterusnya. Yang keempat merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Yang keenam, baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Dan yang terakhir, isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa perbedaan dari pantun, syair, dan gurindam adalah sebagai berikut. Dilihat dari aspek tujuan, pantun ini menyampaikan nasihat, menyatakan rasa sayang, serta ajaran budi pekerti dan moral untuk kepentingan sosial dan hiburan. Sedangkan syair menyampaikan cerita dan pengajaran, serta digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang berunsur keagamaan. Dan gurindam untuk menyampaikan nasihat atau kata-kata mutiara. Dilihat dari struktur isi. Pantun satu baitnya terdiri dari 4 baris. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran. Baris 3 dan 4 merupakan isi. Kemudian teks pantun berbentuk bait-bait. Ada keterkaitan isi baris pertama dan kedua. Dan ada keterkaitan isi baris ketiga dan keempat. Sedangkan syair yang pertama, satu baitnya terdiri dari 4 baris. Setiap baris mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris sebelumnya. 4 baris merupakan satu kesatuan ide. Tidak ada sampiran maupun isi seperti pantun. Dan syair perlu dilakukan untuk membentuk nyanyian. Sedangkan gurindam, satu bait terdiri dari 2 baris. Bait pertama merupakan sebab atau persoalan. Bait kedua merupakan akibat atau penyelesaian. Dan isi terletak di larik kedua. Dilihat dari ciri teks. Pantun bersajak ABAB. Terdiri dari 8-12 suku kata. Pilihan katanya padat, singkat, dan jelas. Sedangkan syair bersajak AAAA dan terdiri dari 8-12 suku kata. Sedangkan gurindam bersajak AA serta terdiri dari 10-14 suku kata. Kemudian dilihat dari ciri bahasanya. Pantun memiliki bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Dan pantun juga mempunyai bahasa campuran. Sedangkan syair menggunakan bahasa kiasan dan bahasanya harus sama. Adapun persamaan antara pantun dan syair yaitu terdiri dari 4 baris dalam satu bait, kemudian terikat oleh rima, kemudian tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Pantun dan syair adalah puisi lama. Adapun persamaan syair dan gurindam, yang pertama terikat oleh rima, yang kedua barisnya merupakan kesatuan yang utuh, dan merupakan puisi lama. Jadi persamaan pantun, syair, dan gurindam yaitu merupakan puisi lama yang tujuannya untuk menyampaikan pengajaran atau nasihat. Untuk tugas hari ini ialah kamu buat 2 buah pantun, yaitu pantun nasihat dan pantun jenaka, masing-masing 1 bait. Kemudian yang kedua kamu buat 2 buah gurindam. Nah, keduanya ini harus dibuat berdasarkan ciri-ciri yang sudah dipelajari.